Oke, halo semuanya. Jadi hari ini gue pengen ngebahas salah satu insight menarik yang gue dapetin dari salah satu buku pada salah satu babnya. Dan buku ini berjudul Show Your Work karya Austin Kleon. Kurang lebih pada bab yang mau gue bicarain, di sana dia ngebahas mengenai pentingnya menerima sebuah kritik. So, tonton terus videonya sampai akhir. Kalau kita bicara mengenai kritik, mungkin kalau dilihat dari sudut pandang di dunia kerja kayak industri kreatif, bisnis, atau proses pembuatan karya, kritik ini mungkin bisa dibilang akan jadi satu hal yang gak bisa dipisahin dan bakal terus paket gitu. Karena ya menurut gue, pekerjaan-pekerjaan yang gue sebutin tadi pasti akan selalu berkaitan sama people gitu. Dan ya gak bakal jadi satu hal yang aneh gitu apabila kritik-kritik ini ada. Dan ya kritik ini emang bisa gue bilang gak berkonotasi negatif juga sih. Dan ada salah satu desainer ternama bernama Miko Monteiro. Dia pernah share pengalamannya bahwa ketika dia bersekolah di sekolah seni, ternyata hal paling besar yang pernah dia dapetin selama bersekolah di sekolah seni tersebut adalah gimana how to take a punch gitu. Gimana dia nerima sebuah pukulan, gimana dia nerima sebuah kritik. Ya karena kalau bicara mengenai proses pembuatan karya ya balik lagi. Hal-hal kayak gitu jadi satu hal yang sangat lumrah dan biasa. Ketika setiap dari kita mutusin buat berkarya, ya maka pada saat itu juga kita harus siap sih sama konsekuensi entah itu kritik, komentar, apresiasi, dan sebagainya. Apalagi kalau misalkan kita bicara apabila karyanya udah terekspos dengan baik gitu ya. Karyanya udah dikenal oleh cukup banyak orang. Karena ya semakin orang tahu apa yang kita kerjain, maka udah jadi hukum alam bahwa kritik akan datang sendirinya kepada diri kita. Dan menariknya, buku ini ngebahas kira-kira gimana sih kalau misalkan kita nerima sebuah kritik gitu. Di buku ini dia ngebahas kalau misalkan kita nerima kritik, tentunya ya pasti kita harus tenang terlebih dahulu ya. Karena pada akhirnya kita nggak bakal bisa ngontrol apa yang orang bilang ke kita gitu. Kita nggak bisa ngontrol orang mau berlaku seperti apa. Tapi kita bisa ngontrol gimana kita mau bereaksi akan hal itu. Jadi ya menurut gue fine-fine aja kalau misalkan ada orang yang mau kritik dan kita nggak usah terlalu musingin akan hal itu. Habis itu lo bisa saring omongannya. Kira-kira kritik yang orang-orang sampein tuh bener apa enggak sih? Apakah kritik ini bisa membangun karya lo atau membangun pekerjaan lo ke depannya atau enggak? Nah kira-kira di situ kita bisa saring. Karena ya kalau kita mau sadar gitu, buku ini bilang bahwa komentar bisa melebihi ide. Ya karena komentar itu suatu hal yang terhubung dengan orang-orang. Ya, jadi kalau misalkan kita mau lihat permasalahan lebih dalam, mungkin kita bisa nanya ke orang-orang, kita bisa minta kritik ke orang-orang yang akhirnya itu bakal ngebantu proses karya kita atau proses kerja kita gitu. Tapi
tetap ada momen dimana kita harus hati-hati sama kritik yang datang gitu, kritik dari orang-orang yang ya nyampein kritik itu gitu. Karena ada istilah yang menarik dalam buku itu, yaitu don't feed the troll, atau jangan memberi makan binatang buas. Trolls ini kan berarti binatang buas ya, yang berarti yaitu adalah sebuah binatang yang pekerjaannya merusak, liar gitu, dan ya mungkin itu analogi buat toxic people. Jangan biarin orang-orang toxic ini bisa seenaknya mengkritik apa yang lo buat gitu, dalam artian lo terpengaruh akan kritik tersebut gitu. Dan ya emang lo harus memilah lagi sih sebenarnya siapa yang mengkritik lo, dan biasanya hal-hal kayak gitu kerasa sih. Kerasa mana orang yang sebenarnya mau mengkritik kita dan mana orang yang sekiranya emang gak suka sama kita dan ya dia cuma komen doang. Dan kalau kita mau bicara mengenai trolls ini, sebenarnya trolls paling berbahaya atau toxic yang paling berbahaya tuh bukan datang dari orang lain. Toxic yang paling berbahaya adalah toxic yang ada di kepala lo, yang ada di otak lo. The other side ya, sisi lain dari diri lo gitu. Karena ya diri lu kadang suka bilang ke diri lu sendiri bahwa ya lu kayaknya nggak bisa deh, lu payah dan sebagainya. Ternyata itu jauh-jauh lebih toksik daripada orang-orang yang toksik. So mungkin itu aja yang mau gue omongin. Ya, sekali lagi sebisa mungkin ya menurut gue kita harus bisa adaptif sih dalam menerima sebuah kritik, tapi tetap sadar bahwa tetap akan ada orang-orang toksik yang sebenarnya gak mau benar-benar mengkritik kita tapi menjatuhkan kita, dan kita harus selalu sadar akan hal itu, kita harus selalu aware. Dan ya mungkin itu aja sih yang bisa gue sampein. Oke, thank you udah nonton videonya sampai akhir. Sampai ketemu di konten berikutnya. Dadah.